pembangunan itu baru bisa sukses kalau anggarannya langsung dilempar dan digunakan di paling ujung dari pembangunan, yaitu di desa. Semakin banyak dana desa yang dikucurkan, hakul yakin semakin cepat kemakmuran itu terwujud. Betul nggak? Pertanyaannya, sanggup napa mboten? Nah, ini penting. Soalnya naik 5 miliar sih masih enteng ya, naik 5 kali lipat. Nah, nanti 10 miliar, 10 kali lipat. Nah, 5 miliar aja nanti butuh kecerdasan. Dana desa menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Muhaimin Iskandar memiliki pengaruh yang signifikan bagi masyarakat dan ikut membangun Indonesia dari luar ke dalam. Kita bisa melihat apa yang telah desa lakukan pada masa pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, di mana bansos-bansos turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa, katanya. Demikian disampaikan pada Kamis 18 Mei 2023 di ujung Semi Kabupaten Kendal, Jawa Tengah oleh sosok yang akrab disapa Cak Imin. Ia menjadi pembicara utama dalam seminar bertajuk Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Pedesaan dalam Kerangka Undang-Undang Desa. Menurut bukti, dana desa terbukti menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan selama krisis ekonomi negara Indonesia saat ini. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dan pendistribusian yang efektif oleh seluruh kepala desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, sejak awal program dana desa tumbuh menjadi salah satu fondasi kemandirian dari pembangunan masyarakat dan tidak lagi memandang desa sebagai pinggiran pembangunan, melainkan sebagai pintu masuknya. Semakin banyak uang desa yang disalurkan, maka semakin banyak pula kesejahteraan yang akan dicapai. Lanjutnya, menambahkan bahwa pembangunan akan efektif jika dana desa dapat disalurkan pada ujung akhir pembangunan, yaitu di desa. Cak Imin mempertanyakan kapasitas kepala desa dalam seminar yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan desa, antara lain kepala desa dan pendamping desa setempat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendamping Desa Jawa Tengah. Jika nanti dana desa menjadi 5 miliar itu masih enteng, tetapi jika 10 miliar, tentu hal ini membutuhkan kecerdasan daripada kepala desa untuk mengelolanya, ujar Cak Imin. Karena kuantitas dana desa akan meningkat, membutuhkan kepintaran dalam pelaksanaan anggaran. Dia berharap para kepala desa di seluruh Indonesia lebih lihai dalam melaksanakannya. Ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Sugito sekaligus menyatakan, setelah 9 tahun Undang-Undang Desa, desa telah banyak mengalami kemajuan, baik dalam upaya mencapai kemandirian maupun dalam membangun sumber daya masyarakat desa. Sejak program dana desa dimulai pada 2015, meningkat dari 20,67 triliun rupiah atau rata-rata 280,3 juta rupiah per desa menjadi 70 triliun rupiah atau rata-rata 1 miliar rupiah per desa. Pengelolaan dana desa telah membuahkan banyak hasil dalam berbagai aspek, antara lain peningkatan kualitas hidup dan pengembangan ekonomi desa seperti infrastruktur desa, jalan, jembatan, dan desa wisata, klaim pria tersebut. Dia mengatakan, ketersediaan dana desa telah menyebabkan peningkatan jumlah pembangunan desa karena pada tahun 2015 hanya 174 desa yang berstatus otonom dan sekarang menjadi 6.238 dengan 9.584 desa, masih ada dari semula 33.592 desa.
Sugito juga mencontohkan angka kemiskinan desa yang mencapai 12,36% masih cukup tinggi, dan angka stunting yang mencapai 21,6% juga masih cukup tinggi. Hal ini jelasnya menghadirkan desa dengan sejumlah persoalan yang membutuhkan partisipasi semua aspek dalam perencanaan, pemberdayaan, dan pembangunan desa.